Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Tarakana ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Milik Allah semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit dan apa yang ada di antara keduanya. Kepadanya kita memberikan yang terbaik dari apa yang ada pada diri kita. Kepadanya pula kita memohon jalan keluar, solusi dari seluruh problem yang saat ini kita hadapi. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaga kita semuanya dari keburukan makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita keberkahan dan kebaikan. Salawat dan salam juga tidak lupa untuk senantiasa kita lantunkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan salawat-salawat tadi mampu mengundang petunjuk dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mampu senantiasa istiqomah menjalankan dan mengamalkan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pada kesempatan kali ini yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan zakat dan potensinya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi umat. Kenapa hal ini ingin kita angkat pada kesempatan kali ini? Karena zakat ini merupakan salah satu pilar agama kita. Masuk dalam rukun Islam. Nomor berapa, bapak-bapak, ibu-ibu? Zakat itu rukun Islam nomor berapa? Nomor 3. Tapi di antara sekian banyak rukun Islam, dari 5 rukun Islam ini, zakat merupakan satu-satunya rukun yang mengalami diskriminasi. Kenapa Pak saya katakan mengalami diskriminasi? Karena hampir zakat ini jarang sekali dibahas oleh guru-guru kita. Ya, mulai dari potensinya, mulai dari kekuatannya, mulai dari keunggulannya, sampai yang terus kemudian berkaitan dengan perintilan-perintilannya, berkaitan dengan hukumnya, berkaitan dengan bagaimana cara menghitungnya, terus kemudian bagaimana cara memaksimalkannya, mengelolanya, mendistribusikannya, memberdayakannya.
Jarang sekali yang terus kemudian bisa atau memiliki keinginan untuk menyampaikan ini. Ya, sehingga terus kemudian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terus kemudian bapak-bapak atau ibu-ibu saya tanya tentang zakat. Ketika saya mengatakan kalimat zakat. Ya, ketika saya mengatakan kalimat zakat, apa yang ada di dalam benak jamaah sekalian? Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Kalau yang mau jawab silakan angkat tangan. Barangkali nanti saya digerakkan hatinya oleh Allah untuk memberikan hadiah kepada yang mengangkat tangan. Ketika saya mengatakan zakat, atau ketika telinga Anda mendengar kata zakat, yang pertama kali terbersit apa? Angkat tangan dulu. Kalau nggak angkat tangan saya nggak tahu nih. Orangnya banyak sekali. Monggo. Beras. Zakat sama dengan beras. Ada yang lain selain beras? Mengeluarkan harta. Oke, satu lagi. Zakat. Itu yang terbetik dalam pikiran jenengan semuanya apa? Ada satu lagi? Monggo. Mengeluarkan harta dengan takaran tertentu. Oke. Yang menarik adalah apa yang dijawab oleh penjawab yang pertama. Bahwasanya zakat itu ya sama dengan beras. Dan itu realita yang ada di masyarakat kita. Paradigmanya kalau kita berbicara zakat pasti tidak pernah lepas dari yang namanya beras. Yang terus kemudian kalau kita kulik-kulik, kalau kita sambung-sambungkan, nanti zakat itu identik dengan zakat fitrah. Gitu. Di masyarakat kita hampir semuanya seperti itu. Karena memang zakat yang selama ini nampak di mata kita ya zakat fitrah. Yang dibayarkan setiap kali menjelang selesainya ibadah puasa di bulan Ramadan sebelum imam naik ke atas mimbar untuk melakukan sholat Idul Fitri. Itu. Sehingga terus kemudian zakat ini terkotakkan hanya dalam satu wadah yang bernama zakat fitrah. Sedangkan yang lain-lainnya itu terus kemudian tidak pernah dibahas, tidak pernah diajarkan, tidak pernah dikulik dengan sedemikian rupa sehingga terus kemudian zakat-zakat yang lain itu tidak mengalami diskriminasi. Loh, padahal zakat itu kan bukan hanya zakat fitrah tok toh. Ada yang namanya zakatul mal. Zakatul mal itu nanti dibagi itemnya banyak sekali. Ada yang namanya zakat urudit tijarah, zakat komoditi perdagangan. Ada yang namanya zakatu az-ziraah, zakat pertanian. Ada yang namanya zakat az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Dan yang dihukumi seperti emas dan perak. Ada yang namanya zakatul ma'din, zakat barang tambang. Ada yang namanya rikas, ada yang namanya peternakan. Dan terus kemudian di era modern ini, para ulama kontemporer terus kemudian menampilkan zakat-zakat baru seperti zakat profesi, zakat investasi, zakat yang lain-lainnya. Jadi, karena sangat jarang dibahas, terus kemudian zakat ini menjadi sebuah hal yang asing. Padahal dia menempati posisi ketiga dari rukun Islam kita. Ya, jadi biasanya orang kan belajar setelah belajar syahadatain, terus kemudian kitabus shalah, begitu ya. Kitabus shalah sebelumnya fikih toharoh, langsung lompat ke kitabus siam. Setelah kitabus siam sebagian diantaranya mempelajari kitabul hajj, kitabus zakahnya dilompati dan jarang dibahas. Ya, maka tidak heran terus kemudian muncul beberapa masalah. Akan saya ambil 3 point of view yang berbeda dari
masalah-masalah zakat yang berkembang saat ini. Yang pertama, karena jarangnya masalah zakat ini dibahas, ya, maka masalah pertama yang muncul adalah kebingungan yang dialami oleh para muzaki. Muzaki itu apa? Orang-orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Bukan hanya zakat fitrah loh ya. Kalau zakat fitrah sebenarnya nggak perlu dibahas. Meskipun terus kemudian yang ada di masyarakat kita kadangkala perlu dikulik juga, perlu dikritisi juga nanti. Ya. Yang kita permasalahkan kadangkala adalah zakat-zakat yang berkaitan dengan al-amwal, harta. Itu terus kemudian tidak tersentuh sama sekali, muzakinya itu bingung. Bingung apanya? Yang pertama, sebagian besar di antara umat Islam, wabil khusus mereka yang terus kemudian dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah. Ya, itu seringkali abai terhadap masalah zakat. Seolah-olah zakat ini tidak pernah ada, seolah-olah pada sebagian harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka tidak ada hak bagi orang-orang yang layak untuk mendapatkan derma dari mereka. Ya. Buat apa saya membayar zakat? Lawang harta ini saya dapatkan dari mana? Dari hasil kerja keras saya. Ngapain saya memberikan kepada mereka? Banyak orang-orang Islam yang seperti ini, orang-orang kaya lagi. Padahal yang disasar oleh zakat adalah orang-orang kaya. Yang memiliki harta berlimpah, yang memiliki tabungan menggunung, yang memiliki simpanan emas dan perak yang tidak nanggung-nanggung. Ini yang diincar. Kalau zakat fitrah sekali lagi semuanya antum wajib toh setiap kali menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Banyak orang yang abai terhadap implementasi zakat ini. Tidak mau bayar zakat. Ketika ditanya, Pak, bayar zakatnya? Zakat-zakat apa? Lawang saya ini kerja keras kok terus kemudian disuruh membayar zakat. Nggak ada zakat-zakatan, wis pergi sana. Tiap hari kok kerjaannya minta. Kemarin ada orang yayasan ini, kemarin ada orang sekolah ini, sekarang kamu minta zakat. Emang saya ini tempat apa kok selalu didatangi sama orang-orang seperti kalian ini? Itu yang pertama. Yang kedua, karena jarangnya masalah zakat ini mendapatkan porsi pembahasan yang proporsional, ada sebagian di antara umat Islam, kaum agniya, yang memiliki pemikiran bahwasanya kalau sudah bersedekah, itu tidak perlu bayar zakat lagi. Ada di antara bapak-bapak yang punya pikiran begitu? Lapo kok bayar zakat barang? Ini nggak apa-apa bahasa Jawa ya? Oh boleh. Kenapa kok saya harus bayar zakat segala? Wong tiap hari saya sudah sedekah. Anak yatim itu siapa yang nanggung kalau bukan saya? Masjid itu siapa yang bangun kalau bukan saya? Sekolahan itu siapa yang berderma kalau bukan saya? Ngapain saya butuh zakat lagi? Padahal antara zakat dengan sedekah ini adalah dua item yang berbeda. Ya. Zakat itu hukumnya apa? Wajib. Kalau sedekah hukumnya sunnah. Kalau orang melakukan perkara yang sunnah, terus kemudian dia meninggalkan perkara yang wajib, kira-kira masih ditanyain oleh Allah, masih diminta pertanggungjawaban atau enggak? Yo masih. Karena apa? Karena tanggung jawab utamanya belum terlaksanakan. Logika yang sering saya gunakan adalah nik jenengan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu senengnya bersedekah tok tapi ndak pernah mikir masalah zakat. Ya. Maka seperti orang yang pakai sabuk tapi ndak pakai celana. Iya toh? Betul ndak? Pakai sabuk itu hukumnya apa? Sekarang kita tanya hukumnya pakai sabuk itu apa? Hukumnya pakai sabuk itu ya boleh, mubah. Iya kan? Bisa jadi terus kemudian naik sedikit menjadi sunnah kalau celananya suka melorot. Kan begitu?
Lalu pakai celana itu hukumnya apa? Wajib, karena harus menutupi aurat. Lah ini ada orang-orang pergi ke kantor pakai sabuk, ndak pakai celana. Ini ada sebagian dari umat Islam yang pergi ke masjid pakai sabuk, ndak pakai sarung. Kira-kira apa yang akan bapak-bapak, ibu-ibu lakukan? Menegur kan? Inilah orang-orang yang senengannya sedekah, tapi kalau disuruh bayar zakat, ndak pernah mau. Karena apa? Dia berasumsi, beranggapan kalau sedekahnya itu sudah lebih dari cukup untuk menutupi kewajiban zakatnya. Beda. Itemnya beda. Prioritasnya berbeda. Hukumnya juga berbeda. Tapi ada, ini terjadi di masyarakat kita. Ya, enggak satu dua loh, tapi banyak. Masalah yang ketiga berkaitan dengan sudut pandang seorang muzaki adalah orang-orang yang terus kemudian sudah sadar. Ya, oh ternyata saya ini wajib zakat karena saya ini orang kaya, saya ini orang yang punya, hartanya berlimpah, simpanannya menggunung. Maka saya harus bayar zakat. Tapi karena tidak punya ilmunya, karena memang jarang dibahas, maka mereka melaksanakan zakat, menunaikan zakat, membayar zakatnya itu cenderung serampangan, ndak pakai aturan. Wis sing penting bayar zakat. Saya ndak tahu kalau di Lamongan Selatan sini, tapi kalau di daerah Pantura, Lamongan itu biasanya jeragan-jeragan yang punya perahu, yang bisnis ekspor ikan itu ya, itu kan kekayaannya Masya Allah. Setiap tahun terus kemudian mereka membagi-bagikan amplop kepada orang-orang yang dianggap miskin oleh mereka, terus kemudian mendatangi tok-tok-tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa Cak? Niki lho Bu, zakat kulo. Dibagi itu tiap orang-orang yang terus kemudian dianggap ya, ini asumsi, tidak berdasarkan data, dianggap miskin, dianggap fakir, dianggap mustahik. Terus kemudian ketika, masalahnya ini begini, ketika juragan-juragan ini terus kemudian ditanya, Cak, iki ngapunten lho yo, sampeyan ini bayar zakat apa? Zakat fitrah? Bukan zakat fitrah. Zakat fitrah kok pakai uang? Zakat fitrah ya biasanya pakai beras biasanya. Terus ini zakat apa? Ya mbok wing penting zakat ngono ae. Lapo kok repot-repot? Loh, enggak bisa begitu toh. Zakat itu merupakan salah satu ibadah. Ibadah apa? Ibadah mahdhah yang tata caranya, ketentuannya, takarannya, waktunya itu sudah diatur oleh syariat. Enggak boleh serampangan. Kalau zakatnya adalah perniagaan, hitungannya seperti ini. Kalau zakatnya adalah peternakan, hitungannya seperti ini. Kalau zakatnya pertanian, hitungannya seperti ini. Tidak bisa terus kemudian kita mengatakan, wes, sing penting lah bayar zakat. Tidak bisa seperti itu. Itu sama dengan kalau bapak-bapak sholat subuh, rokaatnya terserah. Nek wayai semangat, yo rokaatnya banyak. Loh Pak, kok rakaatnya banyak mumpung semangat? Boleh begitu? Enggak boleh toh. Ya, mumpung semangat. Kalau enggak semangat, ya wes kadang satu rakaat cukup lah. Wong lagi males kok. Enggak bisa seperti itu. Zakat juga seperti itu. Yang Bapak keluarkan itu itemnya dari zakat yang mana? Zakat mal kah? Zakat mal itu letaknya sebelah mana? Profesi, investasi, emas, perak, perniagaan, peternakan, atau yang sebelah mana? Jangan terus kemudian mengatakan sing penting bayar zakat. Sama kayak kita terus kemudian kalau ditanyain udah berapa rakaat sholat, sing penting sholat. Nggak bisa seperti itu. Pas waktunya haji, tawaf, udah tawaf muteri Ka'bah berapa kali? Sing penting, mau 7 kali, mau 10 kali, sak kuatku. Boleh seperti itu? Nggak boleh. Karena ini ibadahnya ibadah mahdhah. Muzakinya jadi bingung.
Ini kapan saya mengeluarkan zakat, berapa yang harus saya keluarkan. Ya, terus kemudian kepada siapa saya titipkan uang ini, mereka juga tidak ngerti. Akibatnya zakat itu menjadi hal yang tidak bisa meningkatkan kemandirian ekonomi umat. Ya. Akibat dari kebingungan yang dialami oleh Muzaki ini, terus kemudian saya paparkan fakta, mudah-mudahan terbaca nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ambil dari simposium zakat yang dilakukan oleh Basnas dan lembaga-lembaga amil zakat se-Indonesia di awal tahun 2020. Di awal tahun 2020. Sebelum masa pandemi ini. Di situ diungkapkan bahwasanya seandainya ini kita berandai-andai. Seandainya orang kaya beragama Islam yang ada di Indonesia ini mau membayarkan zakatnya, maka akan terkumpul dana tidak kurang dari 233 triliun. 233 triliun itu kalau dibuat bangun masjid sekelas Namira ini dapat berapa ini, Pak? Namira dulu bangunnya berapa triliun ya? 233 triliun. Bayangin 1 triliun itu adalah 1000 miliar ya? Betul. Berarti 1 juta. Kalau mau bangun pesantren, 1 pesantren habis 1 miliar, berarti ada kurang lebih 233 juta pesantren yang bisa kita bangun. Ya, mulai dari zakat perusahaan, zakat penghasilan, ya, zakat profesi, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat uang, belum terus kemudian nanti masuk di dalam zakat perusahaan itu ada pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, tambang-tambang itu semuanya kalau dikumpulkan semuanya akan menghasilkan 233 triliun. Kalau dibagikan sekarang kepada orang miskin, orang fakir, 1 orang fakir miskin itu mendapatkan 100 juta. Maka akan ada orang kurang lebih berapa? 1 miliar ya? Atau berapa itu? Jadi 233 triliun dibagi kepada 250 juta penduduk Indonesia. Itu dapat berapa 1 orang itu? Itu kalau semuanya punya kesadaran untuk membayar zakat. Yang jadi masalah, pada momen yang sama muncul sebuah data ya, yang menyatakan bahwasanya di akhir tahun 2018 dana yang baru terkumpulkan dari 233 triliun itu hanya 8 sekian triliun. Artinya tidak sampai 4%. Ada lebih dari 225 triliun dana zakat yang belum dibayarkan. Bapak-bapak, sampun bayar zakat napa dereng? Masuk yang mana? Masuk yang sudah bayar 8 triliun atau yang belum bayar 225 triliun itu? Nanti nek belum bayar hati-hati loh, Pak. Godak barek malaikat kapok. Masalahnya kalau kita tidak bisa bayar zakat sekarang, itu kewajibannya sampai terus loh. Ya. Nanti kalau bapak-bapak meninggal belum bayar zakat, urusannya repot di akhirat itu. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah itu, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang suka menyimpan emas, perak, tabungan dan lain sebagainya itu wala yunfikunaha fi sabilillah, tidak menginfakannya di jalan Allah, tidak mau membayarkan zakatnya, fabasyirhum bi'adzabin alim. Kasih mereka kabar gembira bahwasanya Allah sudah menyiapkan siksa yang pedih.
Berupa apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Terus kemudian Allah mengatakan hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Wabot, Pak. Hari di mana mereka akan dipanggang fi nari jahannam. Enggak cukup dengan itu, emas, perak, hartanya itu dijadikan setrika, disetrika mereka semua sisinya. Depannya, sampingnya, punggungnya setrika, Pak. La haula wala quwata illa billah. Dan enggak cukup disetrika. Terus kemudian mereka diede-ede. Hadza ma kanastum li anfusikum, iki lho, kapok syukurmu kapan? Biyen donya kon bayar zakat kok enggak mau bayar zakat. Ya, ada 225 triliun. Ini, Pak, kalau mampu dikumpulkan semuanya, orang-orang kaya pada sadar la haula wala quwata illa billah. Selesai, Pak. Orang tidak kerja di masa Covid ini terus kemudian akan selalu mendapatkan bantuan. Gak mikir lagi. 202 itu setara dengan 10% loh APBN kita setahun. Ya, APBN kita kurang lebih berapa ya? Sekitar 2000-an kan ya. Kalau 233 itu ya lebih dari 10%. Tapi yang bisa dikumpulkan baru berapa? 8 triliun. La haula wala quwata. Gitu ya. Maka ini sebagai apa istilahnya? Trigger lah. Atau bisa jadi bahkan cambukan bagi kita semuanya. Pulang dari sini, monggo Pak, dihitung tabungane piro. Ya, emasnya berapa kilo, ya, usahanya apa saja, dihitung perintilan-perintilan sampai yang paling kecil dihitung semuanya, Pak. Kalau bapak-bapaknya tidak mau ngitung, ibu-ibunya yang ngingetin, ya, daripada nanti repot kalau sudah dikalkulasi sama hitungan akhirat, mending di dunia kita yang repot. Ya, ini sudut pandang yang pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampak tidak langsung dari jarangnya masalah zakat ini dibahas dan dikaji di masyarakat kita, baik di daerah perkotaan apalagi pedesaan, membuat para al-amiluna 'alaiha itu pusing 7 keliling. Al-amiluna 'alaiha ini adalah pegawai yang mengatur pengumpulan dan distribusi zakat. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taubah juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum. Allah Subhanahu wa taala ini isyarat ya, ini bukan tafsir, tapi isyarat, indikasi yang saya dapatkan dari firman ini. Ya, bahwasanya ketika Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, khudz, ambillah min amwalihim, sebagian dari harta orang-orang kaya tersebut, sedekah dalam bentuk sedekah yang wajib, ya, yaitu zakat. Nah, karena biasanya kalau sedekah itu disebutkan di dalam Al-Quran, biasanya mengarah pada makna zakat. Hampir semuanya. Sedekah itu artinya adalah zakat. Karena yang wajib yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tutahhiruhum yang menjadi sarana untuk mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan sarana untuk mensucikan, membersihkan harta-harta mereka dengan zakat tersebut. Di sini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengambil zakat. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada umatnya Nabi Muhammad bahwasannya al-amiluna 'alaiha itu harus bergerak aktif. Bukan tunggu tutuk kalau katanya orang Pantura itu. Tunggu tutuk itu ya diam di kantor aja. Kalau ada orang mau bayar zakat ya syukur, kalau enggak ada ya udah mabar biasanya. Ya. Zakat itu al-amiluna 'alaiha ini pusing karena apa? Mereka juga pertama enggak punya ilmu tentang zakat. Apalagi kalau mohon maaf ini amil-amil zakat dadakan yang sebenarnya tidak layak untuk disebut amil zakat.
lebih layaknya disebut sebagai panitia zakat. Terutama di waktu zakat fitrah itu kan biasanya di masjid-masjid, musola-musola ada panitia dadakan toh ya. Saya tidak tahu kalau di daerah sini seperti apa. Kalau di daerah Pantura, mereka ini disebut sebagai amil yang terus kemudian nanti pulang-pulang bawa jatah zakat. Boleh tidak seperti itu? Ya, boleh tidak seperti itu? Ini nanti terus kemudian harus dikaji. Karena apa? Kalau mereka tidak layak untuk mendapatkan bagian zakat, maka mereka telah memakan harta dengan cara yang batil. Nanti solusinya seperti apa kalau mereka memang bukan amil zakat, ternyata mereka hanya panitia yang menjadi wakil masyarakat untuk mendistribusikan zakat. Duh, bukan amil. Karena amil yang resmi itu kan ditunjuk oleh pemerintah. Ya, atau yang sudah mendapatkan surat keputusan dari pemerintah, dalam hal ini adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu terus kemudian Anda adalah seorang amil, maka Anda berhak mendapatkan bagian dari zakat. Kalau seperti itu, layak atau enggak? Ditunjuk siapa yang nunjuk biasanya? Di sini siapa yang nunjuk panitia zakat fitrah itu? Kalau di daerah sini loh Pak. Takmir masjid toh, bukan pemerintah toh. Terus kemudian mereka layak enggak? Kayak begitu. Kalau enggak layak kan mereka sudah kerja. Terus dikasih dong. Ya dikasih, wajib dikasih juga. Tapi bukan dari zakat fitrah yang dikumpulkan itu. Cobalah takmir masjid mengeluarkan uang. Ya, takmir masjid mengeluarkan uang untuk apa? Untuk bayarin kerja keras mereka. Kerja dari pagi sampai sore, berapa nilainya? Kasihlah 100 ribu, 200 ribu, selesai. Tidak boleh ngambil dari zakat. Ya, sama kayak tukang jagal kurban itu, kan tidak boleh ngambil kepalanya sebagai upah dari penjagalan yang dia lakukan itu. Ya, amilnya enggak. Ketika ditanya, Pak, saya ini punya uang segini, terus kemudian simpanan saya segini, perdagangan saya segini, zakatnya berapa? Diam, tidak bisa jawab. Bingung amilnya. Ya, Pak, saya ini punya piutang. Itu ada teman saya kemarin pinjam uang ke saya 100 juta. Aslinya kalau uang itu ada di tangan saya, kan itu sudah mencapai nisab ya. Itu bagaimana cara bayarnya Pak? Diam dia. Tidak ngerti masalah-masalah yang seperti ini. Ya, karena jarang dibahas. Belum ada sampai sekarang saya dapatkan di masyarakat kita ada yang namanya pelatihan amil zakat begitu. Belum ada. Belum lagi nanti masalah distribusi ya. Masalah distribusi, wah malah nggak kepegang sama sekali. Terus kemudian, amil zakat ini tidak tahu tugas pokok dan fungsinya. Makanya kadangkala ada yang dadakan, ada yang diam saja di kantor. Tidak mau aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Tidak mau pula mereka aktif untuk menjemput dana-dana zakat yang ada di masyarakat. Ya. Kalau zaman dulu kan ada yang namanya jubatuz zakah. Orang-orang yang memang khusus mepet orang-orang kaya, terus kemudian mencoba membantu mereka mengkalkulasikan berapa jumlah total hartanya, berapa zakat yang harus dikeluarkan, diambil, ditaruh di Baitul Mal. Sekarang, nggak ada. Ya, ini. Kemudian yang terakhir. Amil-amil ini juga ternyata banyak yang fakir inisiatif pemberdayaan. Kalau uangnya sudah terkumpul, itu mau dipakai apa? Itu bingung. Ya, mereka tidak ngerti ini mau dipakai apa. Ada uang gampangnya terkumpul 1 miliar. 1 miliar ini mau dipakai apa? Sehingga terus kemudian ini di sebagian masjid itu ada yang terus kemudian dimasukkan ke dalam kas masjid. Ya, dimasukkan ke dalam kas masjid. Ada yang terus kemudian dibuat renovasi masjid. Ada yang terus kemudian dipakai mau macam-macam. Dipakai bayar listriknya masjid. Kadangkala dipakai untuk memberikan
transportasi kepada para pengajar yang ngajar di situ. Macam-macam. Diberikan kepada orang-orang fakir miskin itu sebagian saja. Ya. Dan pemberiannya pun itu terus kemudian tidak proporsional. Karena apa? Diberikan hanya untuk konsumsi. Nanti akan kita bahas. Sehingga terus kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tahun 2019 dari 8 triliun tadi itu banyak digunakan untuk menutupi kebutuhan ekonomi masyarakat. Bantuan-bantuan yang bersifat konsumtif. Kalau bantuan yang bersifat konsumtif itu kan terus kemudian tidak bisa merubah, tidak bisa meningkatkan kemandirian umat. Iya, karena dikasih langsung habis. Apalagi orang-orang, mohon maaf, orang-orang fakir, orang-orang miskin yang ada di daerah kita, itu kan rata-rata jarang pegang uang, sekalinya pegang uang pengennya banyak. Maka punya uang 2 juta, punya uang 3 juta, ludes 3 hari. Pola makannya yang kemarin tempe tahu, sekarang naik. Bebek, ayam geprek, wis nggak mau kalau nggak beli pizza. Habis. Terus kemudian sekarang beli baju. Apalagi sekarang di musim-musim seperti ini, di akhir tahun kan biasanya marketplace itu membuat banyak diskon dan penawaran. Uangnya habis buat belanja di marketplace. Tapi nggak boleh namanya disebutkan di sini. Ya, seperti itu. Ada yang terus kemudian ada sosial kemanusiaan, kesehatan, dakwah, pendidikan dan lain sebagainya. Ini alokasi 2018 ya, 2019 alokasi yang digunakan dari 8 triliun yang berhasil diambil dan dikumpulkan oleh lembaga-lembaga amil zakat se-Indonesia. Ya. Jadi Basnas itu sebagai lembaga yang berdiri di bawah naungan pemerintah langsung, dibantu oleh lembaga-lembaga amil zakat atau yang lebih dikenal dengan nama LAS. Yang nasional, yang tingkat provinsi maupun tingkat. Nah, ada banyak itu masih belum bisa memaksimalkan pengumpulan dana zakat. Karena apa? Edukasinya yang kurang biasanya. Nah, ketika muzakinya pada bingung, ketika amilnya pada pusing untuk ngurusin zakat, nanti yang menjadi korban siapa bapak-bapak ibu-ibu? Yang menjadi korban adalah para mustahik. Ini mohon maaf kepada orang yang saya catut fotonya di situ. Ya, pertama, akibat yang ditimbulkan oleh kekurangan informasi tentang zakat ini dan tidak maksimalnya pengelolaan dana zakat itu, maka yang namanya kemiskinan struktural itu semakin merajalela. Karena itu tadi ya, dikasih zakat tapi dalam bentuk konsumtif, dikasih uang. Wes dikasih uang tok, tapi tidak pernah terus kemudian dibilangin sesuatu, tapi tidak pernah diberikan edukasi. Ya, terutama zakat-zakat yang disalurkan secara pribadi. Kan seperti itu. Mereka cuma mengatakan, Pak ini zakat saya, Pak ini zakat saya, Pak ini zakat saya. Tidak pernah ada yang mengatakan, Pak ini zakat saya senilai 2 juta. Bapak akan terus tiap bulan mendapatkan 2 juta. Tapi mohon maaf, Bapak dikurangi rokoknya ya. Ada yang berani mengatakan seperti itu. Tapi ngapunten loh Pak, jenengan kudu rajin ke masjid. Kalau tidak rajin ke masjid, yo nanti tak alihkan ke orang lain. Itu sudah konsumtif, tidak edukatif. Ini 2 juta loh Pak, tiap bulan saya kasih. Guru aja, itu jarang yang terus kemudian di sini mendapatkan gaji 2 juta. Bapak 2 juta nggak kerja. Tapi ada syaratnya Pak. Dikasih syarat begini. Kalau enggak, ya sudah saya alihkan ke fakir yang lain. Ke orang miskin yang lain. Ada edukasinya. Ya, sehingga terus kemudian dana-dana zakat itu bisa dipakai sebagaimana mestinya. Di suatu daerah, di daerah Sumatera Selatan, itu pernah ada kasus. Ya, ada orang fakir, ya, dikasih dana zakat 1 bulan 1 juta. Daerah Sumatera 1 juta itu lumayan loh. Ya, tapi ternyata uangnya itu dipakai buat apa Bapak-bapak Ibu-ibu?
dipakai bapaknya buat beli rokok. Stok 1 bulan katanya. Anaknya loh gak bisa sekolah. Karena apa? Uang 1 juta yang seharusnya dipakai buat bayar SPP, dipakai nyetok rokok 1 bulan. Loh, ada yang terus kemudian dipakai yang lain-lain, sehingga prioritasnya itu tidak bisa terlaksana. Makanya kemiskinan dari zaman dahulu sampai sekarang, itu orang-orang miskinnya ya itu tok. Tapi kalau zakat ini terus kemudian dikelola dengan baik, uangnya berhasil dikumpulkan banyak, para amil zakat berinisiatif untuk membuat banyak program pemberdayaan, maka masyarakat ini terus kemudian bisa survive, bisa meningkatkan kesejahteraan mereka yang tadinya mustahik menjadi orang yang berkecukupan. Syukur-syukur terus kemudian mereka bisa jadi seorang muzaki. Ini ada gerakan namanya M2M. Mustahik to muzaki. Kalau semuanya maksimal, masalahnya belum maksimal ini. Sehingga orang-orang miskin ya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya tetangga miskin, itu miskinnya sudah berapa puluh tahun? Gitu, udah berapa puluh tahun. Ya, apalagi di musim pandemi inilah haula wala quwata illa billah, tambah nemen. Ya. Dengan dana zakat, baik yang digunakan secara konsumtif maupun yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, Masya Allah. Ya, insya Allah bangsa kita, umat kita ini tidak pernah terus kemudian ada orang yang miskin begitu ya. Nanti orang-orang yang terus kemudian minta-minta itu, mosok kok nggak malu sendiri. Ya, udah dikasih zakat, rumahnya sudah lumayan, penghasilannya sudah berkecukupan, terus kemudian masa masih minta-minta. Ya, kaum fakir miskin kalau di daerah Pantura itu menjadi salah satu target para rentenir lintah darat. Ya, itu secara otomatis nanti akan hilang. Dengan apa? Dengan maksimalnya pengelolaan dana zakat. Rata-rata kan seperti itu. Kalau di Pantura itu ada orang nelayan, ya kan? Kalau lagi baratan seperti ini kan nggak bisa melaut. Penghasilan dari mana? Nggak ada penghasilan lagi. Ya, susah untuk mencari penghasilan. Salah satu solusi yang paling cespleng adalah pinjem ke rentenir. Yuk, utanginyo bukan 30.000. Utangi berapa? 500. Yo wis tak kasih 500. Tapi bayarnya 600 yo. Yo piye maneh? Wong enggak punya uang, enggak punya orang yang siap untuk membantu. Tapi kalau ada dana zakat, coba Bapak bayangkan. Yang seperti ini otomatis tereliminir dari masyarakat kita. Enggak ada lagi orang-orang yang secara zahir seperti membantu tapi di belakangnya itu menusuk. Enggak ada lagi orang-orang seperti ini. Secara otomatis itu Pak. Akan hilang sendirinya. Karena apa? Masyarakat sudah tidak butuh sama mereka. Ya. Orang yang para pedagang, mohon maaf, para pedagang. Itu kebanyakan kena rentenir ya karena itu. Tidak punya modal. Nggak punya modal untuk apa? Tidak punya modal untuk beli bahan komoditas perdagangannya lagi. Terus kemudian mau pinjam ke siapa? Mau pinjam ke masjid juga, masjidnya kadang-kala seringkali mau wedit. Iya, padahal di masjidnya itu saldonya Masya Allah. Tapi kalau dipinjemin, ini kalau nanti buat bangun gimana? Habis nanti kalau sampung pinjemin terus. Kalau ada bocor-bocor siapa yang mau tanggung jawab? Ya, mau pinjem tetangganya loh, tetangganya bernasib yang sama. Akhirnya enggak mau pinjemnya kemana? Ke rentenir lagi. Makanya selama zakat ini tidak maksimal, rentenir akan punya nafas yang panjang. Jadi kita maksimalkan zakat, tidak perlu terus kemudian berak-berok, teriak-teriak, ini riba, ini itu. Udah tereliminir mereka sendiri. Tidak perlu banyak omong kita. Ya, tereliminir dengan sendirinya. Masyarakat Islam itu kaya-kaya kok. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, akibat dari jarangnya masalah zakat dibahas, tidak maksimalnya pengelolaan zakat, akses pelayanan umum itu bagi sebagian kalangan menjadi sangat diskriminatif.
orang miskin itu untuk pergi ke rumah sakit susah. Betul toh ya? Nah, seperti itu. Orang kaya aja kadang-kala pergi ke rumah sakit, kalau sudah berhadapan dengan kasir, itu ndredege pol. Ya, orang coba jenengan kalau ke rumah sakit, lebih serem mana kamar mayat apa kasir? Kalau kamar mayatnya tidak mungkin terus kemudian nadong minta uang begitu. Iya kan? Kalau kasir, rumah sakit, Masya Allah. Menakutkan Pak di rumah sakit itu Pak. Makanya namanya dari dulu ya begitu. Rumah sakit. Di mana-mana nama ya, di Inggris rumah sakit itu diterjemahkan dengan kata hospital. Artinya nyaman. Iya kan? Hospital itu nyaman. Kalau bahasa Arab namanya mustasfa, tempat untuk mencari kesembuhan. Kalau di Indonesia namanya rumah sakit. Masuk sakit, keluar tetap sakit. Masuk itu sakit perut, keluar sakit jantung. Iya toh? Karena apa? Masuk sakit perut, lihat tagihan rumah sakit, wah pingsan, jantungnya kambuh. La haula wala quwata illa billah. Diskriminatif kadangkala akses pelayanan publik itu. Iya kan? Sekolah-sekolah unggulan itu siapa yang bisa ngakses? Ya orang-orang kaya. Ya. Kalau di kota-kota besar, Jakarta misalkan, itu sekolah-sekolah unggulan itu kadangkala masuknya tok loh 200 juta. Masuknya tok itu kadangkala 200 juta. Saya pernah ngajar di sekolah yang masuknya tok, ya pendaftaran tok, itu tahun 2011 60 juta. Ya, kira-kira orang miskin bisa nggak ngakses pendidikan yang seperti ini? Nggak bisa. Orang fakir, orang miskin ya pendidikannya negeri gratis, yang seringkali jamnya kosong. Karena jamnya kosong, di depan ada sungai, jadi sekolah mancing. Itu nanti masuk itu jadi mancing mania itu. Sekolah di sini nanti jadi artis apa? Mancing mania. Karena dia maksimal pengelolaan zakat ini. Semua akses pelayanan publik bagi orang miskin itu susah. Semudah-mudahnya tetap susah. Tetap susah. Kemudian yang terakhir, kejahatan semakin menggurita. Karena apa? Orang miskin semakin banyak, orang miskin tidak mendapatkan akses yang proporsional, yang sebagaimana mereka layak untuk dapatkan. Makanya terus kemudian, ya demi untuk menebus anak saya yang ditahan oleh rumah sakit, ya saya maling. Ini kejahatan-kejahatan kecil ya. Kalau korupsi itu kan bukan karena mereka miskin. Ya, ini kejahatan-kejahatan kecil, maling ini, maling itu, ngambil ini, ngambil itu. Ya kan, mereka akhirnya jadi penodong, mereka akhirnya jadi pencopet. Karena apa? Ya karena miskin struktural itu tadi. Yang tidak bisa terselesaikan. Karena apa? Salah satu pemasukan ya daulah negara itu terus kemudian tidak maksimal berjalan. Coba kalau semua ini jamaah yang hadir di sini misalkan sekarang punya penghasilan 1 bulan 5 juta. Ya, atau penghasilan 1 bulan 10 juta. Dikalikan 12 bulan berarti 120 juta. Dibayarkan zakatnya sebanyak misalkan 2,5% yang paling kecil. Gitu ya. Kalau misalkan jadinya 100 juta, 2,5% dari 100 juta itu berapa? 2,5 juta ya. 2,5 juta. Coba sekarang bapak-bapak yang hadir di sini berapa? Ibu-ibunya yang hadir di sini berapa? 2,5 juta itu satu orang. Betapa banyaknya dan bagaimana terus kemudian bisa memaksimalkan. 2019 saya masih ingat ketika saya sedang tugas ke Taiwan ya, untuk mengedukasi masyarakat Indonesia yang ada di sana tentang zakat. Saya mendapatkan sebuah cerita yang miris sekaligus bikin saya ngelus dodo gitu loh Pak. Jadi menjelang hari raya itu masyarakat sana tahun 2019 masyarakat Indonesia beragama Islam itu kurang lebih 280.000 yang ada di Taiwan. Yang ada di Taiwan. Mereka kan harus bayar zakat fitrah kan ya.
Nilainya pada saat itu adalah $200 Taiwan atau setara dengan 100.000 uang kita. 100.000. 100.000 kali 280.000 dapat berapa Bapak-bapak Ibu-ibu? Yang bawa handphone silakan dibuka kalkulatornya. Bantu saya. Sekitar berapa? 56 miliar ya? Betul hitungan saya. 56 miliar. Itu zakat fitrah tok loh. Bisa mengumpulkan 56 miliar. Yang jadi masalah pada saat itu, sebagian di antara amil zakat itu kesusahan untuk mencari mustahik di sana. Susah di sana itu cari mustahik. Ya. Orang Islam, orang-orang yang mau ditarik dirinya ke dalam Islam itu susah di sana. Hingga akhirnya panitia pada saat itu rencananya mau mengirimkan ke Indonesia untuk dibagi di Indonesia, uang kurang lebih segitu itu. Masalahnya yang diamanai sibuk kerja di pabrik, lupa kalau dia punya tanggung jawab untuk transfer uang segitu ke Indonesia. Hingga akhirnya H+3 zakat fitrah ini belum tersalurkan. Tuh. Masya Allah. Padahal kalau dibagikan 56 miliar, bapak-bapak dapat 1 juta gitu udah seneng, Masya Allah. Berapa itu yang dapat itu? Ya. Nah, oleh sebab itulah terus kemudian bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat ini mari kita jadikan sebagai salah satu tema yang masif untuk kita bicarakan. Sebagai salah satu solusi untuk mengangkat kemandirian ekonomi umat Islam ini. Ya. Saya kasih sebuah contoh, saya tampilkan di sini. Saya adalah dai ambasadornya Lembaga Amil Zakat Nasional yang bernama Dompet Du'afa. Mungkin sebagian di antara bapak-bapak, ibu-ibu sudah ada yang pernah mendengar. Dari 8 miliar yang sudah dikumpulkan oleh semua lembaga amil zakat, Dompet Du'afa itu kebagian kurang lebih 3 miliar. Dari 3 miliar itu, Dompet Du'afa bisa membuat 5 pilar ini. Yang pertama adalah pilar pendidikan dengan memberikan beasiswa dan membuat sebuah sekolah gratis dari SMP sampai SMA. Namanya Smart Excellencia. Ada di daerah Parung, Bogor. Gratis Pak, semuanya gratis. Ya, mulai dari SMP sampai SMA. Dikhususkan untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, namun lahir di lingkungan yang ekonominya cenderung lemah. Dikasih akses pendidikan. Ya. Kadangkala kita ambil dari timur mana? Nusa Tenggara Timur. Itu ya, kalau mandi ada bak begitu, itu ndak ngambil gayung terus kemudian diciduk disiramkan di atas kepalanya, ndak. Ada bak begitu ya, cara mandinya gimana? Nyebur mereka. Ada sebagian yang nggak kenal sabun loh Pak. Masyarakat Indonesia ada yang masih belum kenal sabun. Itu kita angkut semuanya untuk mendapatkan pendidikan selama 6 tahun gratis. Ada terus kemudian yang namanya Bias Studi Indonesia. Ada yang namanya Ma'amal Pendidikan. Ada Sekolah Guru Indonesia. Dan macam-macam. Silakan dibaca di situ. Jadi dari dana 3 atau 4 miliar yang berhasil dikumpulkan oleh Dompet Du'afa, sebagian kita gunakan untuk pemberdayaan pendidikan. Zakat itu bisa digunakan untuk seperti itu. Kemudian yang kedua, kesehatan. Ini yang lebih fenomenal. Dan Masya Allah, manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Karena apa? Semua masyarakat yang membawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat akan mendapatkan akses kesehatan gratis, mulai dari penyakit yang paling kecil sampai penyakit yang paling kronis. Yang paling besar, Dompet Du'afa. Dompet Du'afa itu kalau di sini tertulis 7 rumah sakit. Namanya bukan rumah sakit sebenarnya, namanya rumah sehat. Sekarang ada kurang lebih sekitar 15 atau 16 rumah sehat yang dikelola oleh Dompet Du'afa, dan itu semuanya gratis Pak. Mulai dari penyakit yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling besar itu ada di
Parung Bogor ada namanya sebuah zona namanya zona Madinah. Di situ ada sekolahnya Smart Excellencia, ada rumah sakit namanya rumah sakit rumah sehat. Nah, karena pemerintah tetap kekeh dengan yang namanya rumah sakit, maka namanya rumah sakit rumah sehat. Terus kemudian ada masjidnya, ada pemberdayaan ekonominya. Sekarang kurang lebih 15 atau 16 rumah sakit. Kalau di Jawa Timur yang paling besar itu ada di Jombang, di belakangnya Museum Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu dikelola oleh Dompet Du'afa. Jenengan tahu kalau sudah penyakitnya kronis itu, yang namanya apa? Cuci darah. Apa hemodialisa ya, Pak? Cuci darah itu kan terus kemudian alatnya saja itu hampir 1,5 miliar. Sekali proses cuci darah itu minimal habis 1,5 juta. Padahal orang yang harus cuci darah itu 1 pekan bisa sampai 2 kali loh. 1,5 juta kali 2 berarti seminggu menghabiskan uang 3 juta. Sebulan menghabiskan uang 12 juta. Itu gratis semuanya, Pak. Gratis semuanya. Ya, jadi mereka tiap kali keluar masuk ke kasir itu tidak deg-degan lagi. Karena apa? Mereka yakin bahwasanya nanti tagihannya itu bilnya pasti 0. Kalau mereka tidak mampu pulang dianterin, Pak. Entah itu dianterin pakai ambulan atau dikasih uang saku untuk naik kendaraan umum sendiri-sendiri. Ini saya tidak mengada-ngada, silakan nanti diakses, silakan nanti dilihat semuanya real. Bagian dari maksimalisasi pengelolaan dana zakat. Ada ekonomi. Ya, ekonomi ini termasuk pemberdayaan yang paling banyak mulai dari pelatihan life skill, ya, ada yang pelatihan servis motor, pelatihan servis HP dan lain sebagainya. Itu kalau dana zakat bisa dikelola dengan baik ya seperti ini. Ya. Terus kemudian termasuk pendampingan masyarakat tani, ya. Terus kemudian masyarakat yang ingin punya usaha sendiri didampingi semuanya. Di Jogja, sepertinya ada nanti videonya, cuman waktunya kayaknya nggak cukup. Di Jogja itu ada salah seorang TKW pulang dari Hong Kong ke rumah bikin usaha kain lurik. Jenengan semerap kain lurik, Pak? Kain yang biasanya dipakai oleh serbet itu loh, yang warnanya, yang motifnya kotak-kotak itu. Nah, itu kain lurik. Bangkrut dia. Karena apa? Pertama, modal pembuatannya besar, terus kemudian dijualnya murah. Kain serbet itu kan kalau di pasar sini berapa? 10.000 ya? Nah, seperti itu. Dan, tapi terus kemudian terjebak dia sama rentenir. Ketemu dengan Dompet Du'afa, qadarullah, terus kemudian dibimbing. Sekarang kain-kain yang dia gunakan, yang dia bikin itu sudah masuk ke dunia internasional. Karena sering dipakai oleh desainer untuk membuat baju-baju yang dipaparkan di dunia internasional. Ya, meningkat drastis. Yang tadinya mustahik, terjerat rentenir, sekarang sudah bisa menjadi muzaki. Ada sosial budaya, termasuk diantaranya adalah lembaga bantuan hukum dan lain sebagainya. Terus kemudian ada korps dakwahnya. Ini ambulan terapung milik Dompet Du'afa di wilayah Alor. Alor itu mana ya? Maluku kalau tidak salah. Ya, bisa beli perahu loh, Pak, buat ambulans. Ya, kalau benar-benar dikelola dengan baik, padahal dana yang baru terkumpul 4 triliun yuk. Gimana kalau 233 triliun? Apa yang bisa kita lakukan? Banyak. Ini pendidikan, ini pelatihan, ya, semuanya ada. Mohon maaf, iklan sedikit, ada lambang Dompet Du'afa-nya. Ya, servis handphone, servis motor, terus kemudian ini pengelolaan perkebunan. Dalam hal ini adalah rumah nanas, terus kemudian ini program sedekah pohon, terus kemudian ini lembaga bantuan hukum. Terus kemudian ini di 2 slide terakhir saya simpan sebuah video. Cuman enggak tahu nyala atau enggak.
Ada musiknya enggak apa-apa ya? Atau enggak saya iniin saja. Ini namanya Bu Suratmi tadi itu, yang kain lurik. Sambil jenengan lihat, saya kira cukup sampai sekian apa yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Saya berharap ini adalah salah satu trigger, ini adalah salah satu pemicu, salah satu batu lompatan yang bisa kita gunakan untuk memasifkan gerakan sadar zakat. Ya. Gerakan sadar zakat. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu dihitung kembali. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, ngomongannya sekarang adalah ngomong masalah zakat dan maksimalisasi peran zakat untuk meningkatkan kemandirian umat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kelancaran untuk semakin membuat masyarakat kita sadar. Semakin banyak orang yang sadar dengan zakat, semakin banyak kemaksiatan yang bisa kita eliminir tanpa harus kita koar-koar. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi hidayah wa taufik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.